Kita buka Kejadian pasal yang ke-42. Saya bacakan mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-38. Kejadian 42. Demikianlah firman Tuhan, saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir. Setelah Yakub mendapat kabar bahwa ada gandum di Mesir, berkatalah ia kepada anak-anaknya, "Mengapa kamu berpandang-pandangan saja?" Lagi katanya, "Telah kudengar bahwa ada gandum di Mesir. Pergilah ke sana dan berilah gandum di sana untuk kita, supaya kita tetap hidup dan jangan mati." 3. Lalu pergilah 10 orang saudara Yusuf untuk membeli gandum di Mesir. Tetapi Yakub tidak membiarkan Benyamin, adik Yusuf, pergi bersama-sama dengan saudara-saudaranya, sebab pikirnya, jangan-jangan ia ditimpa kecelakaan nanti. 5. Jadi di antara orang yang datang membeli gandum terdapatlah juga anak-anak Israel, sebab ada kelaparan di tanah Kanaan. 6. Sementara itu Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang, kepadanya lah mereka menghadap dan sujud dengan muka sampai ke tanah. 7. Ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, segeralah mereka dikenalnya, tetapi ia berlaku seolah-olah ia seorang asing kepada mereka. Ia menegur mereka dengan membentak, katanya, "Dari mana kamu?" Jawab mereka, "Dari tanah Kanaan untuk membeli bahan makanan." 8. Memang Yusuf mengenal saudara-saudaranya itu, tetapi dia tidak dikenal mereka. 9. Lalu teringatlah Yusuf akan mimpi-mimpinya tentang mereka. Berkatalah ia kepada mereka, "Kamu ini pengintai. Kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga." 10. Tetapi jawab mereka, "Tidak, tuanku. Hanyalah untuk membeli bahan makanan hamba-hambamu ini datang." 11. Kami ini sekalian anak dari satu ayah. Kami ini orang jujur. Hamba-hambamu ini bukanlah pengintai. 12. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Tidak, kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga." 13. Lalu jawab mereka, "Hamba-hambamu ini 12 orang. Kami bersaudara, anak dari satu ayah di tanah Kanaan. Tetapi yang bungsu sekarang ada pada ayah kami, dan seorang sudah tidak ada lagi." 14. Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Sudahlah, seperti telah kukatakan kepadamu tadi, kamu ini pengintai. Dalam hal ini juga kamu harus diuji. Demi hidup Firaun, kamu tidak akan pergi dari sini, jika saudaramu yang bungsu itu tidak datang kemari. Suruhlah orang daripadamu untuk menjemput adikmu itu, tetapi kamu ini harus tinggal terkurung di sini. Dengan demikian perkataanmu dapat diuji apakah benar. Dan jika tidak, demi hidup Firaun, sungguh-sungguhlah kamu ini pengintai." 17. Dan dimasukkannya lah mereka bersama-sama ke dalam tahanan 3 hari lamanya. 18. Pada hari yang ketiga berkatalah Yusuf kepada mereka, "Buatlah begini, maka kamu akan tetap hidup. Aku takut akan Allah. Jika kamu orang jujur, biarkanlah dari kamu bersaudara tinggal seorang terkurung dalam rumah tahanan. Tetapi pergilah kamu, bawalah gandum untuk meredakan lapar seisi rumahmu. Tetapi saudaramu yang bungsu itu haruslah kamu bawa padaku, supaya perkataanmu itu ternyata benar dan kamu jangan mati." Demikianlah diperbuat mereka. 21. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Betul-betullah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu. Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya ketika ia memohon belas kasihan kepada kita, tetapi kita tidak mendengarkan pemohonannya. Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita." 22. Lalu Ruben menjawab mereka, "Bukankah dahulu kukatakan kepadamu, Janganlah kamu berbuat dosa terhadap anak itu. Tetapi kamu tidak mendengarkan perkataanku, sekarang darahnya dituntut daripada kita." 23. Tetapi mereka tidak tahu bahwa Yusuf mengerti perkataan mereka, sebab mereka memakai juru bahasa. 24.
Maka Yusuf mengundurkan diri dari mereka lalu menangis. Kemudian ia kembali kepada mereka dan berkata-kata dengan mereka. Ia mengambil Simeon dari antara mereka lalu disuruh belenggu di depan mata mereka. Sesudah itu Yusuf memerintahkan tempat gandum mereka akan diisi dengan gandum dan bahwa uang mereka masing-masing akan dikembalikan ke dalam karungnya, serta bekal mereka di jalan dan akan diberikan kepada mereka. Demikianlah dilakukan orang kepada mereka itu. 26. Sesudah itu mereka pun memuat gandum itu ke atas keledai mereka, lalu berangkat dari situ. 27. Ketika seorang membuka karungnya untuk memberi makan keledainya di tempat bermalam, dilihatnya lah uangnya ada di dalam mulut karungnya. Katanya kepada saudara-saudaranya, uangku dikembalikan, lihat, ada dalam karungku. Lalu hati mereka menjadi tawar dan mereka berpandang-pandangan dengan gemetar serta berkata, apakah juga yang diperbuat Allah terhadap kita? Ketika mereka sampai kepada Yakub, ayah mereka di Kanaan, mereka menceritakan segala sesuatu yang dialaminya, katanya. Orang itu, yakni yang menjadi tuan atas negeri itu, telah menegur kami dengan membentak dan memperlakukan kami sebagai pengintai negeri itu. Tetapi kata kami kepadanya, kami orang jujur, kami bukan pengintai. 32, kami 12 orang bersaudara, ayah-ayah anak-anak ayah kami, dan seorang sudah tidak ada lagi. Dan yang bungsu ada sekarang pada ayah kami di tanah Kanaan. 33, lalu kata orang itu, yakni yang menjadi tuan atas negeri itu kepada kami, dari hal ini aku akan tahu apakah kamu orang jujur. Dari kamu bersaudara haruslah kamu tinggal seorang daripadaku, kemudian bawalah gandum untuk meredakan lapar seisi rumahmu dan pergilah. Lalu bawalah kepadaku saudaramu yang bungsu itu, maka aku akan tahu bahwa kamu bukan pengintai tetapi orang jujur, dan aku akan mengembalikan saudaramu itu kepadamu, dan bolehlah kamu menjalani negeri ini dengan bebas. 35, ketika mereka mengosongkan karungnya, tampaklah pundi-pundi uang mereka masing-masing di dalam karungnya. Dan ketika mereka beserta ayah mereka melihat pundi-pundi uang itu, ketakutanlah mereka. Dan Yakub, ayah mereka berkata padanya, kamu membuat aku kehilangan anak-anakku. Yusuf tidak ada lagi dan Simeon tidak ada lagi. Sekarang Benyamin pun hendak kamu bawa juga. Aku inilah yang menanggung segala-galanya itu. 37, lalu berkatalah Ruben kepada ayahnya, kedua anakku laki-laki boleh kau bunuh. Jika ia tidak kubawa kepadamu, serahkanlah dia ke dalam tanganku, maka dia akan kubawa kembali kepadamu. 38, tetapi jawabnya, anakku itu tidak akan pergi ke sana bersama-sama dengan kamu, sebab kakaknya telah mati dan hanya dialah yang tinggal. Jika dia ditimpa kecelakaan di jalan yang akan kamu tempuh, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena duka cita. Amin. Kejadian 42, cerita tentang Yusuf ya. Beberapa hari yang lalu sudah kita dengar juga kisah Yusuf. Nah, hari ini saya akan memberi tema sharing saya hari ini, merdeka dari sakit hati. Ya, ini masih rangkaian dari Filemon. Hari ini saya akan mengambil sisi dari korban. Siapa korban? Ya, ini Yusuf. Nah, kita bisa dengar dari cerita ini ada drama di sini. Yusuf yang di Kejadian 41 sudah diangkat menjadi orang nomor 2 di Mesir, sudah berhasil, sudah mendapatkan janji Tuhan. Nah, sekarang mendapatkan ujian lagi. Apa ujiannya? Saudara-saudaranya yang sudah menyakiti hatinya, saudara-saudaranya yang sudah memisahkan dia dari ayahnya, saudara-saudaranya dia yang membuat dia pedih, yang membuat dia menderita, sekarang tahu-tahu muncul di depannya. Eng, muncul. Nah, dari sini kita bisa lihat kalau Yusuf ini manusia biasa ya. Kalau Yusuf sudah melupakan, kalau Yusuf sudah hilang sakit hatinya, drama ini tidak mungkin ada. Apa dramanya?
Waktu pertama kali datang, Yusuf membentak saudara-saudaranya. Itu Yusuf tahu, begitu datang dia tahu, oh ini saudara-saudaraku. Nah, di sini dramanya terjadi ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, dia berlaku tidak mengenal. Ya memang ada dua tafsiran begitu ya. Ada yang menafsirkan bahwa sakit hatinya masih ada juga yang menafsirkan dia kan orang nomor 2 di Mesir. Kalau orang-orang Mesir sampai tahu bahwa dia itu adalah orang Kanaan atau orang Ibrani, ya mungkin respeknya akan berkurang. Maka itu dia berlaku tidak mengenal. Nah, tapi kita anggap saja, kita tafsirkan saja untuk yang pertama, bahwa sakit hatinya itu masih ada. Karena itu dia membuat drama. Pada waktu dia mau marah, dia berlaku, dia kan juga mikir. Nah ini kalau saudara-saudaraku ini tak apa-apain di sini, terus papaku di rumah gimana ini ya? Karena itu dia ambil 3 hari di penjara, mikir dia. Enaknya diapakno. Nah, ini memberi pelajaran pada kita. Nah, gini yang pertama. Saat kita sakit hati, saat kita bertemu lagi dengan lawan yang sudah begitu menyakiti hati kita, coba ingat yang pertama. Kita mulai dari yang pertama dulu, ya, Kejadian 42 ayat 9. Ini ya. Pada waktu saudara-saudaranya datang, lalu teringatlah Yusuf akan mimpi-mimpinya tentang mereka. Berkatalah ia kepada mereka, kamu ini pengintai, kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga. Nah, yang pertama, kalau kita dapat kesempatan bertemu kembali dengan orang yang sudah menyakiti kita, yang pertama, ingatlah akan semua rencana-rencana besar Tuhan akan hidup kita. Pertama kali Yusuf ingat mimpi-mimpinya. Apa mimpinya? Dia lihat bahwa Tuhan sudah memberikan mimpi kepada dia pada waktu dia masih muda, bahwa dia akan menjadi orang besar. Bahwa saudara-saudaranya akan sujud menyembah kepada dia. Hari itu kejadian. Hari di mana nanti kita akan bertemu dengan lawan-lawan kita, mungkin kejadiannya akan berbalik. Dulu menyakiti kita dan sekarang kita punya kesempatan untuk membalas. Ingat rencana Tuhan yang besar. Rencana Tuhan yang besar itu kadang-kadang tidak akan tercapai kalau mereka tidak nyakiti kita. Ulang. Ini ya. Rencana Tuhan yang besar kadang-kadang tidak akan tercapai, tidak akan terjadi tanpa mereka menyakiti kita. Tanpa saudara-saudara Yusuf membuang Yusuf tidak mungkin jadi orang nomor 2 di Mesir. Betul nggak? Coba kita renungkan. Nah, di rangkaian kejadian hidup kita, kalau ada orang-orang yang begitu menyakiti kita, itu ikut membentuk diri kita sampai ada sekarang. Saya sempat dengar quote yang bagus dari Pak Martin. Nah, gini, berbahagialah kalau proses kehidupan kita itu panjang. Berbahagialah kalau penderitaan kita panjang. Karena proses itu membentuk fondasi hidup kita supaya ketika tiba waktunya Tuhan angkat kita, kita tidak akan terjatuh karenanya. Ulang. Berbahagialah kalau proses kehidupan kita panjang. Berbahagialah kalau penderitaan kita agak panjang. Berbahagialah kalau Tuhan tempa kita itu panjang, waktunya panjang. Mengapa disebut berbahagia? Karena begini, proses kehidupan itu akan membentuk fondasi hidup kita. Proses kehidupan itu akan membentuk karakter kita. Proses kehidupan itu akan membentuk hidup kita supaya pada waktunya ketika Tuhan angkat kita, pada waktunya Tuhan berkati kita nggak akan terjatuh karena berkat Tuhan itu.
Loh, berkat Tuhan kok bisa membuat kita jatuh? Loh, contoh di Alkitab banyak. Salah satunya yang paling ekstrim, berkat Tuhan yang membuat Salomo kaya raya. Hikmat Tuhan yang membuat Salomo menjadi raja yang besar. Tapi sekali lagi ya kita tahu bahwa ada sisi yang buruk dalam Salomo. Istrinya 1000 gitu ya, 300 700 gundi. Berkat Tuhan bisa menjadikan kita jatuh? Bisa. Nah, karena itu kalau masa-masa ini kita dibentuk Tuhan, masa-masa ini Tuhan izinkan kita disakiti hati oleh lingkungan terdekat kita, berbahagialah. Berbahagialah. Ingat, rencana Tuhan atas hidup kita besar. Sekarang kita nggak tahu, sekarang kita nggak ngerti. Nanti tiba waktunya, seperti Roma 8:28 katanya, berkata kita tahu sekarang. Dulu nggak tahu, sekarang tahu. Mungkin sekarang kita nggak tahu, besok kita akan tahu. Kalau rencana Tuhan itu sudah digenapi, kita akan tahu. Oh, ini toh rencana Tuhan. Kembali ke Yusuf, oh ini toh sebabnya aku dibuang oleh saudara-saudaraku. Supaya aku menjadi raja. Supaya aku menyelamatkan suatu bangsa yang besar. Ingat, kalau kita disakiti hati oleh orang, kita disakiti hati oleh saudara kita disakiti hati oleh orang-orang terdekat kita, ingat yang pertama, ingatlah rencana Tuhan. Rencana Tuhan besar. Yeremia 29 ayat 11, coba kita baca. Yeremia 29 ayat yang 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ingat, seakan-akan bagaimana sih saya itu disakiti hati oleh saudara saya? Bagaimana ini menjadi rancangan yang damai sejahtera? Sekarang nggak tahu. Besok kita akan tahu. Kalau Tuhan izinkan masalah itu datang, percayalah. Itu akan membentuk fondasi hidup kita. Percayalah. Sekarang mungkin kita nggak tahu. Pada waktu proses disakiti mungkin kita nggak tahu. Nanti kalau seperti Yusuf ini dipertemukan kembali dengan orang yang sudah menyakiti dia, baru Yusuf sadar. Baru Yusuf diingatkan akan mimpi-mimpinya. Oh Allah, untuk ini. Itu yang pertama. Ingat, rencana Tuhan besar. Yang kedua, Kejadian 42 ayat 17, coba kita perhatikan. Kalau kita lagi emosi, kalau kita lagi marah, kita lagi sakit hati, ingat, jangan membuat keputusan ketika hati kita masih panas. Kejadian 42 ayat yang ke-17, dan dimasukkanlah mereka bersama-sama ke dalam tahanan 3 hari lamanya. Kenapa 3 hari? Ya, mungkin pada waktu itu masih menggebu-gebu, pertama kali ketemu. Meskipun sudah tahu, oh iya gara-gara ini Tuhan membuat aku dibuang oleh saudara-saudaraku. Ya, mungkin dia sudah sadar, tetapi hati orang tidak segampang itu untuk mengampuni. Betul enggak? Mengampuni susah? Ya, kita akui itu susah. Emosi pada waktu pertama kali ketemu mungkin meledak-ledak. Mungkin marah gitu ya. Pingin balas. Meskipun sudah ingat, tetap pingin balas. Karena itu Yusuf mengambil keputusan, sudah sebelum aku mengambil keputusan yang besar, kurung dulu 3 hari. Supaya apa? Ben reda dhisik, ben ayem dhisik atine. Pelajaran yang kedua yang kita dapat apa? Kalau hati kita sedang panas, jangan membuat keputusan yang besar. Pada waktu bertengkar, mungkin suami istri lagi bertengkar, lagi hebat bertengkar. Jangan gampang buat keputusan besar. Apa itu?
Ya sudah, kita bercerai saja. Jangan buat keputusan besar. Ya sudah, kamu keluar saja dari rumah ini. Jangan membuat keputusan besar. Lagi jengkel, sudah, diam. Tenangkan hati dulu, pikir baik-baik. Sudah 3 hari, mungkin 3 hari, mungkin 3 jam, mungkin berapa lama, sudah tenang, baru buat keputusan. Jangan membuat keputusan berdasarkan emosi. Jangan membuat keputusan pada waktu hati kita panas. Yang kedua. Yang ketiga, Kejadian 42 ayat 21, coba kita lihat ayat 21. Setelah 3 hari dikurung, dibuka lagi, dipertemukan lagi dengan Yusuf. Terus Yusuf mendengar kata-kata ini dari saudara-saudaranya. Betul-betullah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu. Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya ketika ia memohon belas kasihan kepada kita, tetapi kita tidak mendengar permohonannya. Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita. Dari sini kita tahu bahwa karma itu ada, bukan karma ya. Kalau di kekristenan kita ngomongin tabur tuai gitu ya. Orang yang menabur, orang itu pasti menuai. Lawan yang sudah menyakiti hati kita, lawan yang sudah begitu membuat hati kita sesak, suatu saat pasti akan kita lihat dia terbalas. Tuhan membalas, gitu ya. Pasti kita lihat. Nah, begitu kita lihat, jangan disyukur-syukur no ya. Lihat Yusuf. Yusuf melihat begitu sesak gitu saudara-saudaranya, oh Tuhan balas ini kepada kita, oh Tuhan balas pada kita. Kita lihat dia nangis loh. Bisa enggak kita nangis untuk lawan kita? Bisa enggak kita timbul belas kasihan untuk musuh kita? Atau kapokmu kapan yo tak enten iki. Saiki aku roh Tuhan sudah membalas, puji Tuhan. Apakah gitu yang kita lakukan? Atau oh kasihan loh sebetulnya dia. Wong aku sekarang ini sudah enak kok. Gara-gara mereka aku sekarang enak. Bisa menangis untuk lawan kita. Bisa berdoa untuk mereka. Kita sering dengar juga. Sudah, ayo kita bersabar. Kalau kita bersabar nanti seperti bara api ditaruh di kepala mereka. Mereka akan menerima akibatnya. Kita senang. Wapokmu kapan? Yo, kan maring ini dibalas Tuhan yang membalas sendiri. Ya enggak salah. Tapi ayo kita berubah. Ayo kita mulai belajar. Punya hati untuk orang-orang yang sudah menyakiti hati kita. Kalau mereka sudah merasakan terpuruk, mereka sudah merasakan penyesalan yang mendalam, mereka merasakan buah dari apa yang mereka alami. Yuk belajar, punya hati yang belas kasihan kepada mereka. Ampuni mereka, doakan mereka, tangisi mereka. Ikut merasakan penderitaan mereka. Punya hati. Bukankah ini perbedaan kita dari orang dunia? Kita punya kasih. Kita punya cinta. Kita punya Tuhan yang begitu kasih. Tuhan sudah mengasihi kita, sudah sepantasnya kita juga mengasihi mereka. Lihat Yusuf pada waktu saudara-saudaranya itu, dia mengundurkan diri lalu menangis. Sudah lupa, sudah. Sudahlah, dulu kamu menyakiti aku, sudahlah, aku lupakan. Aku mengambil keputusan, aku mau melupakan, aku mengambil keputusan, aku mau mengampuni. Nah, sekarang kita bagaimana? Saya ulang dengan cepat. Merdeka dari sakit hati. Bagaimana kita bisa merdeka dari sakit hati? Yang pertama,
kita ingat rencana Tuhan atas hidup kita. Rencana Tuhan hidup kita adalah besar. Rancangan yang diberikan pada kita, rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Ingat, rencana Tuhan besar. Melalui sakit hati itu, kita akan menjadi orang besar. 2. Jangan mengambil keputusan ketika hati kita masih panas. Jangan ambil keputusan ketika kita masih emosi. Redakan dulu, baru ambil keputusan. Dan yang ketiga, milikilah belas kasihan kepada orang yang sudah menyakiti kita. Berdoa untuk mereka. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan pada Bu Gembala. Shalom. Shalom. Terima kasih, Van. Shalom. Puji Tuhan. Ya. Si Tuhan, kita harus memiliki belas kasihan saat kita menuai apa yang kita tabur. Mereka musuh kita menuai apa yang dia tabur. Kita buka Amsal 24 ayat 17 sampai 18. 17 18. Amsal 24 ayat 17 18. Ayo kita baca. 2, 3. Jangan bersukacita kalau musuhmu jatuh. Jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok. Supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya apa? Jahat. Lalu memalingkan murkanya daripada orang itu. Nek kita bersorak-sorak, bersukacita, kalau musuh kita jatuh, akhirnya apa? Tuhan memalingkan murkanya dari orang itu, dibalaskan kepada siapa? Kepada yang jangan sampai hal ini terjadi. Ingat ya, pelajaran hari ini, jangan kita bersukacita kalau melihat musuh kita jatuh. Tapi kita mendoakan. Seperti Tuhan katakan, kasihlah musuhmu, doakan mereka, berkati mereka. Mana ini? Ini pelajaran dari Yesus, dari Bapak kita. Kita juga dikasih belas kasihan. Betul? Kita ini sudah orang berdosa, diselamatkan. Ini semua kemurahan Tuhan. Kasih karunia Tuhan. Jadi kita kalau ada lawan yang jatuh, musuh yang jatuh, kita harus merdeka dari sakit hati. Amin. Merdeka dari sakit hati. Dengan apa? Berdoa. Berdoa memberkati. Ya, ini mengapa Yusuf itu jadi mangku bumi di Mesir, karena Tuhan tahu hatinya yang tulus. Nah, ini loh, penting hati tulus ini penting. Ini yang membuat kita diberkati, membuat kita berhasil. Amin. Terima kasih, Ivan. Kita harus merdeka dari sakit hati. Supaya apa? Supaya kita memiliki hati yang tulus. Tuhan memberkati.